Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 21090250015 dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Terkait dengan tugas final mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bimbingan Studi Akuntansi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Langsung saja, konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Orientasi pembelajaran dapat dibedakan atas pembelajaran berbasis materi dan pembelajaran berbasis kompetensi. Pada pembelajaran berbasis materi, penekanan pembelajaran adalah pada materi apa yang harus dikuasai peserta didik pada akhir pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran berbasis kompetensi, penekanan pembelajaran adalah kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik setelah ia mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada rumusan kompetensi. Rumusan kompetensi ini akan membantu pendidik dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ada identifikasi dan pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran diidentifikasi mengacu pada rumusan kompetensi. Identifikasi materi ini memuat cakupan dan kedalaman kajian yang perlu dipelajari peserta didik. Dalam proses ini akan dapat diperoleh jabaran materi, yakni pembelajaran yang memadai untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan, sekaligus dapat menghindarkan peserta didik dari mempelajari materi yang tidak menunjang terjadinya penguasaan kompetensi. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran merupakan bagian penting yang turut menentukan tercapainya kompetensi. Memilih model pendekatan, strategi, atau metode yang tepat juga merupakan suatu tugas pendidik yang tidak mudah. Adanya rumusan kompetensi secara jelas akan memungkinkan pendidik juga menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, pengembangan penilaian. Pendidik perlu mengukur apakah kompetensi yang dirumuskan dapat dicapai peserta didik ataukah tidak pada akhir pembelajaran. Mengacu pada rumusan kompetensi, selanjutnya akan dapat dijabarkan indikator pencapaian kompetensi dan dikembangkan instrumen penelitian yang relevan. Selanjutnya, ada prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Prinsip pembelajaran berbasis kompetensi ini memberikan perhatian pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut Depdiknas tahun 2008, mendeskripsikan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, ada berpusat pada peserta didik agar tercapainya kompetensi yang diharapkan. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran sehingga keterlibatan aktivitasnya dalam pembelajaran itu tinggi. Tugas pendidik adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar tersedia ruang dan waktu bagi peserta didik secara belajar secara aktif dalam mencapai kompetensinya. Yang kedua, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK atau KI itu tercapai secara utuh, baik dari aspek kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta terintegrasi ini menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Peserta didik tentunya pasti memiliki karakteristik, potensi, dan kecepatan dalam program belajar yang sangat beragam. Oleh karena itu, dalam kelas dengan jumlah tertentu, pendidik perlu memberikan layanan individual agar dapat mengenal dan mengembangkan peserta didiknya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran, di mana prinsip pembelajaran ini merupakan prinsip pembelajaran tuntas, sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Peserta didik yang belum tuntas akan diberikan layanan remedial, sedangkan yang tuntas akan diberikan layanan pengayaan atau melanjutkan pada kompetensi berikutnya. Selanjutnya, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendidik perlu mendesain pembelajaran yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan atau konteks kehidupan peserta didik dan lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia, sehingga ini bisa memberikan pengalaman serta beragam bagi peserta didik. Dan yang terakhir, peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Selanjutnya, manfaat pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki banyak manfaat, diantaranya akan meningkatkan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal dan memungkinkan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan kecepatan peserta didik tentunya. Menurut Depdiknas tahun 2008, penerapan konsep dan prinsip berbasis kompetensi diharapkan bermanfaat. Yang pertama, itu menghindar duplikasi dalam pemberian materi pembelajaran yang disampaikan pendidik
harus benar-benar relevan dengan apa yang ingin dicapai. Yang kedua itu mengupayakan konsistensi kompetensi yang ingin dicapai dalam mengajarkan suatu mata pelajaran. Di mana dengan kompetensi yang telah ditentukan secara tertulis, siapapun yang dapat mengajarkan mata pelajaran tertentu tidak akan tergeser atau menyimpang dari kompetensi dan dasar materi yang telah ditentukan. Yang ketiga itu meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan kesempatan dari peserta didik. Selanjutnya, membantu mempermudah pelaksanaan akreditasi, di mana pelaksanaan akreditasi ini akan lebih dipermudah dengan menggunakan tolak ukur kompetensi. Dan yang kelima, memperbaharui sistem evaluasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, keberhasilan peserta didik dapat diukur dengan dan dilaporkan berdasar pada pencapaian kompetensi atau subkompetensi tertentu, di mana ini bukan didasarkan atas perbandingan dengan hasil belajar peserta didik dengan yang lainnya. Kemudian memperjelas komunikasi dengan peserta didik dan dengan tugas, kegiatan, atau pengalaman belajar yang harusnya dilakukan dengan cara yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pembelajarannya. Yang selanjutnya meningkatkan akuntabilitas publik. Kompetensi yang disusun harus berdasarkan yang divalidasikan dan dikomunikasikan secara publik sehingga dapat digunakan untuk dipertanggungjawabkan kegiatan pembelajarannya itu kepada publik. Dan selanjutnya memperbaiki sistem sertifikasi. Dengan perumusan kompetensi yang lebih spesifik dan terperinci, sekolah dapat mengeluarkan sertifikat atau transkrip nilai yang menyatakan jenis dan aspek kompetensi yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Materi selanjutnya, rancangan pembelajaran berbasis kompetensi. Dalam konsep pembelajaran berbasis kompetensi, kegiatan pembelajaran harusnya diarahkan untuk mengembangkan kompetensi dan memperdayakan peserta didik untuk mencapai ataupun menguasai kompetensi yang telah dirumuskan atau ditetapkan. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam merancang pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama itu, langkah pertama adalah spesifikasi asumsi-asumsi atau preposisi, di mana program pembelajaran harus didasarkan pada asumsi yang jelas. Belajar akan lebih bermakna bila anak mengalami sendiri apa yang telah dipelajarinya. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi terbukti dalam kompetensi pengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali persoalan dalam waktu jangka panjang. Pada awal abad 20, Johann Dewey mendengungkan filsafat progresivisme yang kemudian melahirkan filosofi belajar konstruktivisme dengan mengajukan teori kurikulum dan metode pembelajaran yang berhubungan dengan pengalaman dan minat peserta didik. Inti ajarannya adalah peserta didik akan belajar dengan baik apabila ia telah mempelajari berhubungan dengan apa yang ia ketahui. Terus belajar akan lebih produktif serta jika peserta didik tersebut aktif dalam proses pembelajaran. Yang langkah kedua, mengidentifikasi kompetensi. Dalam menyusun rencana pembelajaran, perlu memperhatikan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Untuk dapat mengidentifikasi kompetensi, kita dapat menggunakan beberapa model. Yang pertama itu pendekatan analisis tugas atau text analysis. Untuk menentukan daftar kompetensi, berdasarkan analisis tugas yang dilakukan oleh pendidik, ditentukan apa saja kompetensi yang diperlukan, sehingga dapat diketahui apakah seorang peserta didik telah melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dituntut kepadanya ataukah tidak. Selanjutnya, yang pendekatan kedua itu pendekatan the needs of school learners atau memusatkan pada kebutuhan peserta didik di sekolah. Pada pendekatan ini, ambisi, nilai-nilai, dan pandangan peserta didik menjadi landasan dalam mengidentifikasi kompetensi. Dan selanjutnya, pendekatan berdasarkan asumsi kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan tentang masyarakat yang nyata dan penting itu dapat diterjemahkan menjadi program sekolah pada peserta didik yang pada gilirannya akan dituang dalam program pembelajaran. Yang langkah ketiga, langkah menggambarkan secara spesifik kompetensi-kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan dan diperkhusus ataupun dirumuskan secara eksplisit dan dapat diamati. Selain itu, dipertimbangkan masalah target dan populasinya dalam konteks pelaksanaannya. Hambatan-hambatan program, waktu pelaksanaan, serta parameter sumber. Adapun langkah keempat, menentukan tingkat-tingkat kriteria dan jenis asesmen. Dalam menentukan jenis-jenis penilaian yang akan digunakan,
Hal ini sangat penting dalam pengembangan program pembelajaran. Jika tujuan sederhana dan jelas, maka tidak begitu sulit untuk menentukan kriteria keberhasilan dan kondisi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kompetensi ini telah dikuasai. Selanjutnya, langkah kelima itu pengelompokan dan penyusunan tujuan pembelajaran, di mana pada langkah ini dilakukan penyusunan deskripsi logis program yang memuat kompetensi-kompetensi minimal, subkompetensi, dan bentuk asesmen. Selanjutnya, langkah yang keenam, yaitu desain strategi dan pembelajaran. Desain strategi pembelajaran. Program instruksional disusun bertalian dengan kompetensi yang telah dirumuskan dan secara logis dikembangkan setelah kompetensi ditentukan. Model instruksional adalah seperangkat pengalaman dengan maksud memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, yakni mengorganisasikan sistem pengelolaan, di mana program-program yang bersifat individual menuntut sistem pengelolaan yang berguna melayani bermacam-macam kebutuhan peserta didik. Adanya bermacam-macam tujuan, berbagai alternatif kegiatan menjadi sistem instruksional dan sistem bimbingan yang lebih unik. Misalnya, suasana belajar yang diciptakan oleh peserta didik harus melibatkan peserta didik itu secara aktif, yang ini mengalami berupa bertanya dan mempertanyakan, menjelaskan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang langkah ke-8 itu melaksanakan program percobaan atau percobaan program, di mana pada percobaan program dilakukan terhadap bagian-bagian dari program itu atau semacam prototipe tes, di mana dan ini hendaknya dilakukan terlebih dahulu dalam skala yang kecil. Tujuan program ini adalah untuk mengetes efektivitas strategi instruksional, seberapa besar diperlukan tuntutan program, misalnya ketepatan alat atau jenis penilaian yang digunakan, dan efektivitas sistem pengelolaannya. Yang langkah ke-9 itu menilai desain pembelajaran, di mana dalam menilai desain pembelajaran terdapat empat sebuah sistem desain instruksional. Yang pertama itu validasi tujuan dalam hubungan dengan peranan pendidik yang diproyeksikan. Yang kedua itu tingkat-tingkat kriteria dan bentuk-bentuk asesmen. Yang ketiga, sistem instruksional dan hubungannya dengan hasil belajar. Yang keempat, ada pelaksanaan organisasi dan pengelolaan dalam hubungan dengan hasil tujuan. Selanjutnya, langkah yang ke-10, yakni memperbaiki program. Setiap program sesungguhnya tidak pernah tersusun dengan kondisi sempurna, di mana termasuk desain instruksional yang berbasis kompetensi. Akan tetapi senantiasa terbuka untuk perbaikan, di mana perbaikan dan perubahan itu berdasarkan umpan balik dari pengalaman sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.